Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ba'd. Sebelum Allah Akbar. Ya, sebelum saya teruskan, saya mau cek sound dulu. Cek sound sudah masuk ya. Jadi cek sound ini tidak lain untuk ngecek soundnya supaya soundnya ini masuk apa enggak gitu loh. Masuk ya. Alhamdulillah. Baik. Dan malam Jumat ini kita tahu bahwa biasanya yang paling ngenes dari semua orang yang paling mengenes di dunia ini adalah para jomblo. Mereka tapi dan ini saya tahu ada si jomblo yang lagi nyimak. Jadi saya akan beri satu amalan dari para ulama untuk supaya panjenengan semua dan bagi panjenengan punya saudara atau siapapun di rumah barangkali sulit mendapatkan jodoh, dan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah mengijabahi sehingga sahabat semua yang belum dapat keturunan, belum dapat jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Tapi tentu ijazah ini hanya berlaku kepada orang yang gangguan gaibnya sudah hilang. Karena dalam dunia persuuan atau dunia ruqyah, orang yang sulit dapat jodoh itu biasanya satu, bisa jadi terkena dia al-isabah bisihr. Jadi dia ini kena sihir ta'tiz zawaj, sihir penghalang jodoh. Yang kedua bisa jadi karena faktor disukai jin. Orang yang disukai jin ini yang paling agak bahaya itu adalah kalau yang disukai perempuan. Nah, dia akan sembunyi di rahim. Jadi kalau dia disukai jin, itu mengakibatkan rahimnya bermasalah. Sulit dapat jodoh karena setan atau jin yang berada di rahimnya ini akan membisikkan emosi, dan kalaupun dia berhasil menikah biasanya itu sulit dapat keturunan. Itu yang kedua yaitu disukai jin. Yang ketiga adalah khodam dari orang tua. Nah, tentu cirinya itu tulang ekornya panas. Pertanyaannya, kenapa orang yang punya khodam ini sangat sulit untuk menikah? Jawabannya adalah karena kita tahu bahwa setan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bahkan dia ini membuat orang suka marah. Maka maklum saja kalau ada orang ketemu orang itu kemudian, maksudkan laki-laki, misalkan ada seorang laki-laki yang ada khodam dari orang tua, wa ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasaba, maka secara otomatis dia akan menjadi sosok pemarah. Pertanyaannya, siapa yang mau dengan laki-laki pemarah? Nah, jadi ada 3 sebab dikena sihir, disukai jin, dan juga jin nasab. Dan yang keempat adalah karena jodohnya belum lahir. Nah, bisa jadi ini Kang Budi
al-jumbluli juga bagian dari itu, atau jodohnya sudah meninggal. Tapi itu mengguyon-guyon tok, hanya bercanda. Lah solusinya apa? Solusinya ya gampang saja. Kalau dia terkena sihir, maka ya harus SOP sihir. Dia harus tahu media santetnya apa, yang memagari dia ini siapa. Ya, yang memagari. Jadi sihir ini bisa ada orang mengatakan sihir itu hanya ilusi. Lah memang yukhayyalu ilaihi. Jadi Nabi Isa pun yukhayyalu, ilusi. Jadi kadang nyata ya kadang nyatanya ada, tapi kalau orang nggak percaya ya nggak akan bisa buktikan, sulit gitu loh. Kecuali kalau keluarganya sudah kena santet serius baru percaya biasanya. Maka kalau dia terkena sihir, tentu sihirnya harus dibuang dan towernya harus dicari. Yang kedua, kalau dia ini ada jin nasab, itu biasanya ada jalurnya. Jalurnya entah itu orang tua dari laki-laki atau perempuan. Caranya deteksi bagaimana? Nanti setelah ini akan saya tunjukkan caranya. Yang ketiga, disukai jin. Nah, jadi cara deteksi tiga-tiganya ini gimana? Nah, gampang. Kalau sihir itu tentu ada media yang dijadikan untuk menyihirnya. Bisa Anda cari maka towernya dulu harus dicari. Kalau dia ini disukai jin, maka caranya adalah lalat dan sampah itu harus dipraktekkan. Jadi bagaimana cara supaya jin itu tidak bisa masuk? Caranya bagaimana? Bukan perbentengan dari seorang peruqyah atau kiai siapapun, bukan. Tapi kesembuhannya ada di dalam diri seorang tersebut. Yaitu orang yang disukai jin wajib melakukan 4 hal ini. Mau tidak boleh melakukan 4 hal ini. Pertama, marah, sedih, takut, dan ghaflah. Kosong pikirannya. Kalau dia melakukan ini di ruqyah siapapun peruqyahnya, kelihatan di ruqyah kesurupan, setelah itu sadar. Besoknya di ruqyah lagi kumat lagi. Kenapa? Karena ada sampah-sampah yang di dalam tubuhnya. Maka untuk orang yang disukai jin ini biasanya ngotot jinnya. Itu caranya adalah setelah jin dikeluarkan, maka usahakan dia ini yang disukai jin ini tidak melakukan 4 hal tadi. Yang ketiga, ada jin nasab dari orang tua. Apa cirinya? Jadi kita tidak bisa mengklaim ini nasab, ini disukai jin, tidak bisa tanpa ada ciri. Harus ada cirinya, tidak mungkin nggak ada cirinya, ada cirinya. Supaya kita bisa membedakan antara ini memang psikologis, sugesti, atau memang dari gangguan gaib. Harus melakukan proses yang namanya tashkhis, diagnosa. Karena saya melihat di luar sana ada orang yang ahli hipnoterapi, ternyata masih aja juga ada yang tidak percaya. Karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Ya, hanya dikira pikiran. Sihir hanya dikira pikiran. Memang sihir itu ya pikiran. Tapi ada cirinya, tidak ngawur, jadi harus diagnosa. Nah, kalau yang nasab ini bagaimana? Kalau yang nasab ini ya tergantung dia. Kadang jin nasab ini tidak berpengaruh pada jodoh. Tetapi terkadang juga ada, karena kalau sudah jadi jin nasab dia suka tidak mau diduakan, makanya kebanyakan dukun yang ada khodam dari orang tuanya, karena orang tuanya dukun itu selain dia punya energi supranatural, indigo dan seterusnya, maka sulit nikah. Dan di JRA pun ada.
Dan itu lebih dari beberapa orang yang terindikasi dia ini ya namanya orang kalau ada khodam dari orang tua ini agak sulit ya. Mau kita memberi nasihat dia ini agak sulit ya. Karena ada kecenderungan bahasa tanda kutipnya ngeyel. Nah, cirinya orang kena jin nasab itu tulang ekornya panas. Nah, jadi nanti caranya ketiga-tiganya ini bagaimana cara deteksi? Cara deteksi pertama kalau kena sihir ya tetap hamdalah, sholawat. Ya Allah, jika ada gangguan gaib dalam tubuh hamba tunjukkan. Tunjukkannya ya Allah, perlihatkan kepada hamba ya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa turja'un. Nanti kalau yang kena sihir dia akan ketarik ke depan rumah, pinggir rumah, belakang rumah. Kalau yang disukai jin dia akan ketarik ke tubuhnya sendiri. Jadi saya nggak ketarik ke rumah pun, kemana pun enggak. Atau dia yang disukai jin itu ketarik ke satu tempat atau pohon. Misalkan pring, pohon bambu. Nah, artinya si jin yang suka dia itu rumahnya situ. Dan yang ketiga, kalau jin nasab ini beberapa kemungkinan mimpinya. Pertama, dia akan ketarik ke kuburan, yaitu kuburan orang tuanya bisa jadi, atau dia ketarik ke pusaka. Maka maknanya khodam yang berada di dirinya itu kalau dia ketarik kuburan, maka maknanya dia khodam si penghuni kuburan itu yang sudah jaga. Kemudian misalkan ada seorang punya kakeknya dukun, jadi si khodam ini sudah lama nunggu di kuburannya kakek. Ini karena persekutuan dengan setan ya, lagi sampai meninggal pun masih ditunggui. Kemudian dia mencari suka sama keturunan dari si dukun ini, maka dia akan masuk ke sana. Wallahu alam, itu biasanya seperti itu. Itu cara deteksi. Sedangkan ciri fisik ini ada beberapa cara. Untuk membedakan tiga-tiganya itu dari ciri fisik. Ciri fisiknya adalah kalau sihir itu kepala pusing, punggungnya berat, tulang ekornya panas, dan kakinya sakit, kayak kram begitu. Kalau dia masih muda, kemungkinan sihirnya tidak terlalu berefek lah. Kemudian dia melakukan sholat. Tetapi kalau sudah dia tidak sholat, sholatnya bolong, dan seterusnya, kena santet misalkan, 3 bulan sudah gak karuan dia, sakit-sakitan. Yang kedua, kalau dia disukai jin, maka cirinya itu dadanya panas. Ini di sini ulu hatinya sakit, di sini ulu hati. Kalau perempuan di rahimnya ada masalah, miom spesifik, seperti miom, pokoknya di daerah perut ya, miom dan seterusnya. Atau kalau laki-laki di ulu hati sini. Dan bisa jadi di kepala belakang. Nah, kalau jin nasab itu cirinya adalah ciri khas ya, itu di tulang ekornya panas luar biasa. Nah, jadi cara terapinya tadi sudah saya sebutkan, begitu juga cara deteksi, kemudian ciri fisiknya. Baru setelah dengan kalian tahu tata caranya dia sesuai SOP, maka setelah itu baru ngamalkan ijazah ini. Ingat, ini ijazah spesial khusus jomblo pemirsa, para sahabat. Jadi jangan berkomentar saya pengen ijazah nambah istri misalkan. Nah, misalkan di situ ada akun namanya Pak Kun Kenduruan, ijazah nambah istri Gus. Nah, ini keliru, salah alamat, salah kamar. Nah, ini spesial ijazah untuk supaya yang belum dapat jodoh mendapatkan jodoh. Perlu diketahui, menikah itu hukumnya sunnah. Dan banyak sekali para ulama yang dia ini tidak menikah. Jadi sekali lagi para sahabat, kaum muslimin, para warga Nahdien, jangan membuli orang yang belum menikah. Terutama santri-santri tua. Di Tebuireng ada Yai Ishak. Yai Ishak Tebuireng itu tidak menikah sampai meninggal beliau.
dan para ulama juga banyak. Jadi ini sahabat, untuk panjenengan sebelum saya ijazahkan, saya mau cerita ke panjenengan yang merasa sudah menikah, jangan membuli orang yang belum menikah, terutama orang yang dia ini santri yang alim alamah. Karena banyak sekali para pendakwah Islam, para ulama itu dia jomblo, tetapi ingat, jomblonya itu tidak nganggur. Jomblonya yaitu digunakan untuk menyebarkan ilmu tafaqquh fiddin, sebagaimana banyak sekali ulama ya. Ada 30 dalam kitab, salah satunya ulama yang saya punya kitab namanya Al-Ulama Ul-Uzzab. Ulama Ul-Uzzab itu adalah ulama-ulama yang jomblo, alladzina asarul ilma al-zawaj. Dia lebih memilih ilmu daripada menikah. Maka kalau ada santri tua belum menikah, jangan dibully. Tidak mengikuti sunnah, tidak masuk surga. Antum azwajukum, misalkan kalian bully dengan mempelesetkan ayat itu enggak tepat. Itu kurang tepat. Jadi jangan dibully. Jangan dibully kalau dia sibuk mencari ilmu. Bahkan saya itu terhitung juga telat nikah. Makanya saya jangan dibully lah, terutama santri-santri yang tua, karena beliau masih ngajar di pondok dan seterusnya, nyebarkan ilmu, biarin. Cuman kalau jomblo tidak ngarang kitab, nah ini perlu ditegur, dinasihati, karena dia hanya ngarang status Facebook. Baik, di dalam kitab Ulama Ul-Uzzab salah satunya adalah ada 35 ulama yang itu jomblo, 35 jomblo tapi berilmu. Ada salah satu yang satu itu perempuan, jadi tetap perempuan, tetap disebut ulama. Namanya Asy-Syaikhah Al-Muhadditsah Al-Musnidah Karimatun binti Ahmad Al-Marwaziyah Al-Makiyah, pemegang musnad sanad kuat. Kemudian Imam Nawawi disebutkan, Ibnu Taimiyah juga tidak menikah. Baik, para sahabat, bagi panjenengan ini yang dalam arti tidak ngarang kitab, dia tidak ngajar, tidak sibuk dengan ilmu agama, karena sudah lulus, sudah punya pekerjaan, dan kemudian melihat ketika di Facebook ada perempuan, kemudian kamu tertarik, maka wajib bagi kalian yang bersahwat karena suka terhadap wanita lawan jenis itu adalah fitrah Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Baik, maka setelah gangguan non medisnya dikeluarkan, saya akan ijazahkan satu bacaan di mana nanti insya Allah kita akan tulis. Jadi saya mohon maaf kalau saya bilang tulis tapi ternyata belum tulis, tapi ada kendala nulisnya. Ini ijazah dari Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdillah bin Syekh bin Abi Zakaria bin Salim. Beliau mengijazahkan dan dengan ijazah yang umum, ijazah amah. Jadi atau kalian juga bisa di kitab Budurus Sa'adah, kalian lihat juga di sana. Ini sudah masyhur ya, masyhur. Cuman kalau masyhur, kalimat masyhur itu bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu ya tetap nggak masyhur. Para sahabat, untuk orang yang jomblo setelah gangguan gaib dikeluarkan, dinetralisir, maka panjenengan bisa mengamalkan pertama, ya catatan yang pertama, qaulal ulama tiqraru hadil ayat mujarrabatul suratil zawaj. Ayat ini insyaallah biidznillah bisa mujarab sekali untuk supaya cepat menikah. Wahia rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24. Sampean
baca Al-Qasas, saya ulangi, Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Kalian sering mengulang-ulangi ayat ini. Ketemu siapa kalian suka, langsung baca ayat ini. Tanpa melihat an-nadhrah as-saniyah, melihat dengan pandangan kedua. Jadi kalau melihat orang, misalkan perempuan melihat laki tampan seperti yang ngomong misalkan itu, tapi lihat dulu itu suaminya orang atau siapa ini, ada yang tanya, Yai minta doa untuk ibu mertua. Nanti insya Allah saya baca. Baik, Pak sahabat, baca surat Al-Qasas ayat 24. Itu yang pertama, diulang-ulang. Setiap kita setelah sholat, baca sebanyak-banyaknya. Kalau menurut kalian banyak 21, 11 kali ya 11 saja. Terus ketika ada orang yang kalian naksir, baca itu, ayat itu. Terus ketika kalian senang sama perempuan, ingat jangan mengatakan I love you. Percuma. Karena perempuan itu tidak punya hak untuk menikah. Jadi bagaimana yang baik? Kalau kamu suka sama seorang perempuan, datangi orang tuanya, walinya. Itu laki-laki gentle. Jadi jangan bilang I love you pakai bunga direkam, ternyata ngeprank. Bukan, waliyadzubillah. Kalian lebih mulia, kalian datangi orang tuanya, minta. Saya dulu juga begitu sama. Nah, itu jadi surat Al-Qasas 24. Yang selanjutnya adalah ini untuk kalian yang tidak merasa jomblo tapi punya kerabat yang jomblo, adik yang jomblo yang sudah tua. Ini ada doanya. Ini jadi sekaligus saya ijazahkan bukan pada pelakunya, tetapi pada kita yang punya saudara yang masih jomblo. Dan kemarin alhamdulillah saya juga nikahkan murid saya sendiri dari CRA Jamu Sukan Jombang, dengan ditemukan juga CRA Pemalang. Ya, jadi jenengan nanti boleh tidak ngijazahkan ke orang? Boleh. Selama Quran insya Allah boleh. Ayo. Sama Quran boleh, asal juga bukan yang tadi ya. Kalau yang masalah ru'yah itu harus terlaki. Baik, yang kedua ini untuk panjenengan yang punya saudara yang belum menikah. Sampai juga bisa doakan dia meruqyah bidzahril ghaib. Dia meruqyah jarak jauh dengan cara membaca Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Surat Ali Imran. Kemudian setelah itu kalian doa kepada Allah, Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Allahumma bihaqqi hadhil ayati. Ijma' baina fulanatin wa baina zaujin sholih. Jadi tidak sebutkan laki-lakinya. Misalkan yang ini sebutkan namanya tidak apa-apa. Ijma' baina siapa yang perempuan, kemudian wa baina zaujin sholih ya arhamar rahimin. Diulangi seperti itu, dibaca 3 kali setelah sholat. Selama-lamanya, bukan selama-lamanya ya. Ya yang bagus ya cukup ganjil lah 3 atau 7, terserah panjenengan. Dan mudah-mudahan dengan barokah ayat-ayat ini Allah mengijabah keinginan kalian dan keluarga kalian yang belum menikah. Nah, jadi demikian sebenarnya saya mau tadi memberi resep anak yang belum bisa jalan, tetapi khawatir kita malam Jumat ada yang
kita bahagia ngomong masalah anak ternyata ada yang jomblo. Jadi sebelum proses ke ijazahi anak yang belum bisa jalan, biar untuk jomblo sajalah, jomblo kasihan dia malam Jumat. Demikian ada 2 lafadz yang saya ijazahkan, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya ingin saya ijazahkan 2 kalimat itu, yaitu untuk kalian yang masih jomblo, silahkan baca Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bagi panjenengan yang sudah menikah, ya kan, ada saudara yang masih jomblo, kalian juga bisa meruqyah jarak jauh mereka, mendoakan mereka dengan doa, yaitu Rabbana innaka jami'un nasi lamil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baina fulanah wa baina zaujin soleh. Kalau dia laki-laki ya baina fulan wa baina zaujatin solihatin. Seperti ini. Saya ijazahkan kalimat ini kepada panjenengan dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini Pak, saya tanya Pak Kun, pertanyaan pingin ijazah nambah anak atau nambah hutang, Pak? Nambah istri? Oh iya, engko agama ini. Sebelum saya tutup, mohon maaf saya akan baca dulu pertanyaan bagi panjenengan yang tadi ada yang nanya, kayaknya tadi Gus, ibu saya seperti tertusuk-tusuk. Ya tadi ya. Jadi sebentar, ini ada yang tanya pertanyaan Abror Bladu Wetan. Apa ini? Abror buhul yang biasa dipakai akan sulit nikah biasanya apa Gus? Saya Roni Probolinggo. Oh, sulit nikah ya macam-macam. Jadi itu bukan pengaruh buhulnya, bukan medianya, tetapi si dukunnya ini kata kuncinya. Medianya macam-macam. Tanah kuburan pun bisa. Tanah kuburan bisa. Tapi untuk orang yang sulit nikah ini biasanya pakai tali pocong. Pokok ikatan lah, seperti itu. Jadi untuk sulit menikah itu biasanya sihirnya atau sandetnya itu tidak kita fokus pada media, tapi maksud dari dukun dan yang tahu mereka sendiri. Tipe itu. Yang paling banyak lihat foto, yang paling banyak saja, tapi sebentar itu saja. Oh, ini maaf, ini kehapus. Oh, terus ada lagi pertanyaan? Oh, sudah tak jawab. Bolehkah ya Syekh? Bolehkah kami anggota JRA mengijazahkan wirid perbendaharaan seperti wirid sakron, haidul khibut, cara biar patuh pada orang lain? Oh, boleh. Karena inamat ta'ata fil makhluk. Ya boleh. Saya main ijazahkan, gak apa-apa, bagus. Pokoknya selama bacaannya. Jadi begini. Khusus sakron ini menurut saya, sakron itu ada dosisnya, tidak gampang mengijazahkan. Jadi kamu harus tahu itu dia itu gangguan enggak. Kalau dia habis ketempelan kamu dia ijazahi sakron, malah lihat dulu berentengnya. Nanti malah kadang ada sekitar dia ini jin yang terganggu, terus dia nyerang si dia, jinnya masuk. Begitu. Jadi kalau menurut saya sakron, kalau yang Quran tidak masalah. Tapi kalau yang hizib itu sebaiknya adalah harus tahu orangnya, perilakunya, sholatnya, seterusnya. Jadi kalau menurut saya yang Quran itu umum, untuk yang benteng lemah atau enggak, semuanya sama. Tapi kalau hizib harus lihat-lihat orangnya. Seperti itu saya beri pertanyaan 5 ya. Ini baru 2, sudah 2. Nur Arif Gus, kalau tunanetra mau ijazahan sama jenengan sakit Gus? Ya sakit lah. Pokoknya belum meninggal boleh. Fitri Winda Astuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 pertanyaan. Sekarang 3 ya. Minta doa untuk ibu mertua
dari tadi pagi perutnya tertusuk-tusuk paku, lehernya seperti dicekik dan sekarang sampai nggak bisa bicara. Oh, jangan sekedar doa, solusi lah. Kalau sekedar doa ya saya doakan lah. Sebutkan namanya. Kalau mau didoakan sebutkan namanya. Kita ruqyah jarak jauh. Tapi sebaiknya saya sarankan jenengan ngubungi praktisi kita biar ditangani. Karena kalau melihat ciri-cirinya ini ada sihirnya, ada santetnya, maka harus ditemukan media santetnya. Kalau sekedar diruqyah ya nanti sembuh seketika, tapi besoknya lagi kumat lagi sampai 4 kali 4 bulan. Seperti itu. Jadi saya tawarkan solusi, tidak hanya sekedar mendoakan komen saja. Seperti itu. Frami breeding. Ini dari mana Frami breeding? Nanti tak kasih nomornya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pertanyaan. Assalamualaikum Gus, mohon amalan bacaan akan kuat menempuh pendidikan magister, segera lulus dan menikah. Alah yo, saya ini MPDI Magister Peteng Dedet Ita itu. Yo, magister cekelane kresek. Pokoknya ada kresek. Nah, ini senjata saya ini. Nah, ini senjata saya, magister senjata kresek. Waalaikumsalam, Dok ya. Terus ke masjid itu jangan bawa golok. Maksudnya 2000 sodako yang bagus, yang baik. Terus ketika sodako cari uang yang gede ya toh, yang 100.000 ke masjid tuh pakai 2.000. Terus bilang amin, minta ke Allah, ya Allah, Allahumma ishtaro itu salamati bihadza. Begitu, ya Allah, aku bahasa Jawa aja lah. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, saya beli pendidikan saya, kesuksesan saya dengan ini. Makanya kalau ini gak bisa. Yang ketiga, mohon maaf ini komennya banyak jadi bingung saya. Andalan saja, untuk pertanyaan andalan saja. Tolong ibu saya Yai, nama ibu Aspa, saya sering komen sana ASTV Kaltim. Tolong apanya maksudnya? Kaltim itu miliknya Mbah Mahfudin. Al-Quran Sifat TV itu miliknya Mbah Mahfudin, bukan saya ya, saya nggak ngerti. Gus, saya jomblo. Ya wes terus kurang pede dekat dengan wanita, gimana solusinya? Sama seperti saya dulu. Saya dulu kan ketika kelas aliyah kelas 2 itu saya sudah ngajar Risalatul Mahid. Jadi kalau melihat wanita itu jijik. Ya gimana melawannya? Dengan iman lah. Dengan iman. Wes. Dah 4 ya, pertanyaan terakhir dari Mbak Ratna Dayanti, 2 kali gagal menuju pernikahan, minta doanya agar segera dipertemukan jodoh dunia akhirat yang sekufu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bukan pertanyaan, minta doa khusus Mbak Ratna, moga-moga dapat jodoh yang soleh, min ahlil khairat wa min ahlil Quran. Ini wa min ahlil ruqad. Nah, ahli ru'yah Mbak Ratna ya, seperti itu Mbak Ratna. Kemudian itu tadi minta doa, bukan pertanyaan. Pertanyaan kurang 1. Oh, suaranya kemeresek ya, agak tak jauhkan begini. Nih, seperti ini kemeresek enggak? Assalamualaikum Gus, kalau calon istri tiba-tiba membatalkan rencana nikah, kira-kira solusinya apa Gus? Sedangkan orang tua calon istri selalu membujuk, tapi akhirnya kekeh, tidak mau. Kayak waalaikumsalam, kamu itu harus jadi laki-laki yang gentleman. Ditolak 1 ya pindah lagi gitu loh. Gitu aja pusing. Nggak istikharah, makanya jangan milih sendiri. Pilihkan sama Allah, istikharah dulu. Terus kalau sudah ada gambaran, istikharah itu tidak harus melalui mimpi. Dan istikharah itu bisa hasil dengan sholat ba'diyah. Kata siapa? Imam Nawawi.
Jadi kamu sholat ba'diyah zuhur misalkan, niat istikharah boleh. Bahkan tanpa sholat pun boleh istikharah. Nah nanti pilihan Allah dari mana? Dari ketetapan hati. Seperti itu aja saya kira. Ya demikian saya ijazahkan. Saya agak jauh mic-nya Gus. Nah, ini sudah saya jauhkan loh ini. Seperti ini. Itu jauh. Oke, yang terakhir, setelah terakhir ini Sunan Kali Saleh, apa ijazah semakin lengket pada pasangan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, silahkan di browsing lagi menggunakan telur ya. Telur tapi tidak dilengketkan di kaki loh ya. Pakai sugesti itu bukan. Tapi telur ya tulis ayat kemudian dimasak dibuat pasangan untuk makan berdua. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan dua amalan ini. Semoga semua hajat kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.